Salam, selamat malam saudara. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, khususnya dari kitab Ayub, pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya memberikan tema untuk kita hari ini dengan satu tema asli atau palsu. Saya mengingat satu peristiwa beberapa tahun lalu ketika saya memimpin satu proyek dan saya harus menangani proyek itu sendiri dengan membayar setiap bagian dari bahan baku yang harus dipakai dalam proyek pembangunan itu. Satu kali saya membayar di satu toko dan saya baru ambil uang yang ingin saya pakai untuk membayar itu dari salah satu ATM bank ternama di Indonesia. Waktu saya sedang membayar bahan bangunan yang akan saya pakai dalam proyek yang saya kerjakan, saya agak terkejut karena koko yang punya toko kemudian memanggil saya dan dia katakan, "Maaf Pak Tobing, ini uang Anda ada satu lembar bagian yang palsu." Mengapa saya kaget? Karena uang tersebut barulah saya ambil dari mesin ATM dari satu bank ternama di Indonesia. Saya katakan tidak mungkin. Tetapi dengan semua argumentasi saya akhirnya tidak bisa berkata apa-apa ketika koko yang punya toko itu mengeluarkan satu alat yang disebut dengan detektor. Ketika uang kertas nominal 100 ribuan itu dikenakan kepada detektor, barulah saya melihat bahwa melalui detektor itulah saya bisa melihat ada satu ciri-ciri yang berbeda, ya. Ada warna yang berbeda antara uang palsu dan uang yang asli. Saudara, ini satu peristiwa yang saya tidak pernah lupa. Dan peristiwa ini menurut saya juga merupakan satu gambaran kekristenan kita hari-hari ini. Kalau kita melihat kehidupan Ayub, ya, dan segala yang dimilikinya, maka kita akan mencoba mempelajari apakah Ayub orang percaya yang asli atau palsu. Dan tentu ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan ini juga kita akan kenakan kepada diri kita sendiri. Apakah dengan mempelajari kitab Ayub ini kita nanti akan menemukan diri kita apakah selama ini kita menjadi orang Kristen yang asli atau palsu. Kalau kita lihat misalnya di dalam ayat yang pertama, apa yang dimiliki oleh Ayub dalam seluruh hidupnya, dikatakan di dalam ayat yang pertama, dia itu seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menyimpang dari segala kejahatan. Ini kriteria yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang Ayub. Dia memiliki kualitas atau nilai rohani yang luar biasa. Kemudian kalau kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat 2 sampai dengan ayat 3. Ya, saya meringkas bagian-bagian itu, dikatakan Ayub itu memiliki kekayaan yang luar biasa. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, jumlah budak-budak yang sangat besar. Dan kalau kita simpulkan dari ayat yang ketiga dengan kalimat yang terakhir, dikatakan orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kita telah menemukan ada 2 kriteria yang luar biasa. Kekayaan secara rohani yang luar biasa yang dimiliki oleh seseorang, tetapi juga kekayaan secara jasmani. Tapi kalau kita lanjutkan pembacaan kita dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5 misalnya. Coba kita lihat di ayat yang kelima. Ternyata Ayub bukan hanya seorang bapak yang rohani, bukan hanya seorang kepala rumah tangga yang rohani, orang yang takut Tuhan, jujur, saleh, dan menjauhi kejahatan.
Kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima, ternyata Ayub juga menjadi seorang imam bagi anak-anaknya. Artinya apa? Ayub tidak hanya mementingkan kehidupan pribadinya secara rohani. Itu yang pertama. Atau Ayub juga tidak hanya mementingkan kebutuhan jasmani anak-anaknya. Tetapi dikatakan setiap kali anak-anak itu selesai melakukan pesta, dia selalu mempersembahkan kurban sebanyak anak-anak yang dimiliki setiap pagi. Karena apa? Karena dia berpikir di dalam pesta yang dilakukan oleh anak-anaknya, mungkin saja anak-anaknya telah berdosa. Di sini kita melihat seorang yang memiliki kehidupan yang luar biasa, seorang imam bagi anak-anaknya. Dia bukan hanya sebagai orang yang kaya raya, bukan hanya sebagai orang yang saleh, tetapi dia menjadi teladan bagi keluarganya. Kemudian, ayat yang ke-8. Ini juga menjadi satu kriteria yang tidak mungkin dapat kita pungkiri. Ketika Tuhan sendiri memberikan penilaian terhadap Ayub, ketika dia berkata kepada iblis atau setan itu, Tuhan berkata, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Dengan demikian saudara, jelas sekali apa saja yang dimiliki oleh Ayub dalam hidupnya. Kekayaannya luar biasa, kualitas rohaninya luar biasa. Hidupnya menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dan Tuhan sendiri berkata, tiada seorang pun seperti Ayub. Kemudian ketika kita bergeser dari Ayub dan keluarganya ke keluarga-keluarga atau masyarakat yang lain, kita juga akan menemukan siapa Ayub yang sesungguhnya. Misalnya ketika kita membaca dalam beberapa ayat di dalam kitab Ayub, salah satu contoh misalnya kita membaca dalam Ayub 29 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Di sana kita akan menemukan Ayub menjadi seorang yang sangat dermawan. Dikatakan dia menjadi mata bagi orang buta, kaki bagi orang lumpuh, bapa bagi orang miskin. Wah, ini saudara sungguh sangat luar biasa. Kalau kita melihat atau bercermin kepada kehidupan Ayub, kita mungkin akan berkata, inilah dia orang percaya, atau dengan kata atau bahasa kita hari ini, inilah dia orang Kristen yang asli. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang dimiliki oleh Ayub dan semua kriteria yang sudah disebutkan tadi cukup untuk membuktikan seseorang itu adalah asli atau palsu? Seperti ilustrasi yang saya gambarkan dari pengalaman tadi, ya, bentuk uang itu sama persis secara kasat mata, nilai nominalnya sama, warnanya sama. Tetapi ternyata kita hanya bisa membedakan uang itu menjadi asli dan palsu ketika ada satu alat yang bernama detektor. Kelihatan segala sesuatu yang dimiliki oleh Ayub seolah-olah menunjukkan hidupnya adalah hidup yang asli. Tapi lagi-lagi pertanyaan, ya, apakah itu sudah menunjukkan bahwa Ayub ini menjadi seorang percaya yang asli atau palsu? Sebelum dia mengalami ujian apa yang kita akan bahas kemudian, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-6 dan seterusnya, disitulah mulai ujian. Atau boleh saya ganti kata, disitulah mulai proses detektor itu dikenakan kepada hidup Ayub, sebagaimana detektor dikenakan kepada setumpuk mata uang yang saya ceritakan tadi. Ya, ujian itu dimulai ketika Tuhan mempromosikan hidup Ayub yang luar biasa. Yang kita heran, di sini Tuhan sendiri yang mempromosikan keadaan Ayub.
Dia katakan tidak ada orang seperti Ayub. Dia mengulangi ayat yang pertama. Orang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Sehingga di tengah-tengah Tuhan mempromosikan seorang anak Tuhan. Di tengah-tengah satu kejayaan, di tengah-tengah puncak kemuliaan, kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, pada saat itulah ujian itu dimulai. Kalau kita melihat di sini ada percakapan antara setan dengan Tuhan. Ketika Tuhan mulai mempromosikan siapa hambanya, Ayub. Kita lihat dalam percakapan itu, khususnya di dalam ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Kita melihat apa yang dikatakan oleh iblis atau setan terhadap Tuhan. Apa yang menjadi penilaian setan terhadap kesalehan yang justru dikatakan oleh Tuhan sendiri? Secara singkat kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat 10, iblis ingin berkata, kalau Ayub sesungguhnya itu saleh karena ia memiliki motivasi-motivasi tertentu. Dengan kata lain, Ayub itu saleh karena Tuhan memberkati dia. Dia punya segala-galanya. Kemudian yang kedua dalam ayat 10. Ayub itu juga saleh karena senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Jadi sudah diberkati dengan kekayaan yang luar biasa. Kemudian dilindungi oleh Tuhan. Bukankah ini menjadi alasan mengapa seseorang itu menjadi takut akan Tuhan? Yang ketiga, dalam ayat 10 bagian yang B, Ayub itu juga saleh karena Tuhan bukan hanya memberkati, tetapi secara terus-menerus menambah-nambahkan berkat demi berkat dalam hidupnya. Sehingga betul-betul memang Ayub menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Lebih lanjut, kita lihat di sini kecerdikan si setan. Kemudian dia katakan, jika Tuhan mengambil segala sesuatu yang dimiliki oleh Ayub. Ini ujiannya. Jika Tuhan berkenan mengizinkan si setan itu mengambil seluruh yang dimiliki oleh Ayub. Di dalam ayat 11, iblis katakan, pastilah Ayub mengutuki Tuhan. Ada hal yang menarik di sini, saudara. Dari percakapan iblis dengan Tuhan, kita belajar satu hal, ya, bahwa sesungguhnya segala bentuk cobaan, segala bentuk malapetaka yang dialami semua anak-anak Tuhan yang dikerjakan oleh iblis tidak akan pernah terjadi jika Tuhan tidak mengizinkannya. Ini yang harus kita pegang. Dalam pencobaan, dalam kondisi apapun yang kita alami saat ini, ya, apakah itu secara langsung menjadi tindakan iblis atau secara langsung menjadi ujian dari Tuhan? Tapi kita perhatikan, tidak ada sesuatu yang terjadi yang kebetulan, dan kita lihat di sini berlaku kedaulatan Tuhan. Terhadap iblis sekalipun berlaku kedaulatan Tuhan. Coba kita perhatikan misalnya satu ayat di dalam Lukas pasal yang ke-22. Kita perhatikan Lukas 22, ya, ayat yang ke-31 sampai 32. Di sini kita melihat bahwa kedaulatan Tuhan pun berlaku atas setan. Ketika Tuhan Yesus berkata, ayat 31 dari Lukas 22. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf,
kuatkanlah saudara-saudaramu. Di sini kita bisa melihat kedaulatan Tuhan atas hidup orang percaya dalam segala kondisi apapun. Bagian yang berikut yang bisa kita lihat, melalui percakapan ini, kemudian Tuhan memberikan izin supaya Ayub memperoleh ujian-ujian untuk membuktikan apakah Ayub ini sungguh-sungguh orang yang asli atau palsu. Sebagaimana pandangan iblis, bahwa sesungguhnya kesalehan Ayub, atau sebagaimana pandangan iblis untuk kita hari ini, bahwa sesungguhnya orang Kristen hari ini pun banyak orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan karena diberkati. Banyak yang menjadi setia karena mengalami hidup yang makmur. Banyak yang terus beribadah kepada Tuhan karena mengalami kesuksesan dalam hidupnya. Tapi apakah benar seperti itu yang dialami oleh Ayub? Kita lihat ujian-ujian yang kita perhatikan dalam kitab Ayub pasal 1. Kalau kita mulai membaca dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya meringkaskannya untuk kita. Ujian yang luar biasa, yang menurut saya hampir belum pernah terjadi dalam kehidupan seorang yang berada di muka bumi ini. Ujian yang begitu berat, ujian yang datang secara bertubi-tubi tanpa hentinya. Yang pertama kita lihat, seluruh anak-anaknya mati dengan cara yang menggenaskan. Disambar puting beliung ketika mereka sedang mengadakan pesta. Dan rumah-rumah di mana mereka ada itu akhirnya menjadi tempat kuburan di mana mereka mati. Itu bisa kita lihat. Kemudian harta bendanya dirampok para perampok. Kemudian dilalap api yang datangnya dari langit. Saudara, coba kita perhatikan. Ya. Kita mungkin akan bertanya, masa orang yang begitu takut akan Tuhan, orang yang saleh, orang yang mengasihi Tuhan, tapi mendapat cobaan, tapi mendapat ujian yang sedemikian berat? Atau mungkin lebih konkret, kematian anak-anak dari orang yang mengasihi Tuhan mati secara memalukan, mati secara menggenaskan, seperti yang dialami oleh Ayub. Mungkin kalau itu terjadi pada saat kita hari ini, bisa jadi kita akan melakukan penghakiman demi penghakiman. Tapi kita lihat itu fakta yang terjadi. Anak seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan, matinya secara menggenaskan. Seluruh hartanya habis. Ya, konglomerat itu melarat dalam waktu yang sesaat. Pertanyaannya, apakah semua itu menunjukkan, ya, apakah detektor pencobaan itu bisa menunjukkan Ayub orang yang asli atau yang palsu? Ujian yang dihadapi oleh Ayub itu merubah hidupnya 180 derajat secara total. Kondisinya berubah secara total. Pertanyaannya, apakah benar penilaian setan terhadap Ayub? Bahwa dia hanya menyembah Tuhan, bahwa dia hanya setia kepada Tuhan ketika dia memiliki uang, memiliki harta, memiliki anak-anak. Yang kedua, apakah Ayub adalah anak Tuhan yang saleh karena diberkati Tuhan, yang setia karena mengalami segala berkat dari Tuhan? Dan yang ketiga, apakah penilaian Tuhan terhadap kesalehan Ayub dalam ayat yang ke-8 itu keliru? Kalau kita melihat, saudara, dari pembacaan kita hari ini, mari kita lihat apakah Ayub ini orang yang asli atau palsu. Kita lihat ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, saya mau membacakannya untuk kita. Setelah semua pencobaan itu, apa yang dilakukan oleh Ayub? Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kalau kita memperhatikan dalam ayat itu, maka yang pertama kita lihat hasil ujian menunjukkan bahwa sesungguhnya Ayub ditemukan menjadi pribadi yang asli. Seperti mata uang yang diperhadapkan kepada detektor, tidak berubah sedikit pun dari wujud aslinya. Ya. Kita lihat yang pertama, dia sujud dan tetap menyembah Tuhan. Ini bukan satu pekerjaan yang mudah, saudara. Karena ini bukan bicara pencobaan yang kecil. Ini bukan bicara kerugian yang ringan. Ini bukan bicara pencobaan yang sebagian-sebagian. Tetapi secara total hidupnya hancur. Anak-anaknya mati dengan cara yang mengenaskan, seluruh hartanya habis. Dirampok oleh perompak dan dimakan api dari langit. Sekali lagi, kalau ini peristiwanya terjadi hari ini, semua orang akan mulai menunjuk Ayub dan akan menghakimi. Ini dia orang yang palsu dan berdosa. Makanya dihukum Tuhan. Tapi kita lihat dalam pembacaan ini, dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap mengagungkan Tuhan. Dia tetap, yang kedua, dia tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Rasa-rasanya kalimat ini begitu mudah diucapkan oleh kita hari ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang dikatakan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Begitu mudah kita mengucapkan kalimat ini. Tapi bisakah kita membayangkan? Kalau yang diambil Tuhan itu bukan hanya 1, 2, 3, tapi 10 anak. Satu ketika dalam pelayanan di satu daerah, saya naik sepeda motor, saya menemukan di depan saya itu, ketika saya naik sepeda motor, tiba-tiba di depan saya itu ada seorang anak remaja yang ditabrak truk. Saudara tahu, saya menyaksikan sendiri, remaja itu ditabrak truk, digilas truk. Sampai saya melihat otak dari kepala anak remaja ini keluar. Dan ketika saya lihat anak ini, ternyata itu adalah anak tetangga di mana saya tinggal. Yang saya tidak pernah lupa, saudara, adalah sang bunda ketika dia menangis. Dan tangisan itu masih jelas teringat. Dia katakan, "Kenapa harus anakku Tuhan yang kau ambil? Anakku ini begitu setia. Anakku ini begitu baik. Anakku ini begitu mengabdi kepada orang tua. Anakku ini begitu cerdas dan pintar di sekolah. Mengapa harus anakku, Tuhan?" Perhatikan, kelihatan tangisan ini kelihatan sangat lumrah. Tapi ini adalah tangisan sesungguhnya, tangisan yang tidak mengakui lagi kedaulatan Tuhan. Atau dengan kata lain, tangisan yang sedang menuduh Tuhan berbuat jahat. Saya mau katakan sekali lagi, kalimat ini begitu mudah diucapkan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi tahu kau saudara, yang diambil oleh Tuhan dalam konteks ini, seluruh anaknya 10. Kita bisa bayangkan, 10 anak. Satu anak yang kita kasihi diambil Tuhan. Kesedihan model apa, macam apa yang kita alami. 2 anak, 3 anak. Tapi ini 10 anak dalam waktu seketika. Kira-kira apa yang akan terjadi? Dan bukan hanya itu. Semua yang dia miliki habis dalam waktu seketika. Maka karena Ayub yang sedemikian ini, banyak para teolog yang berkata, mungkin Ayub ini bukanlah manusia biasa. Ya, dengan bahasa kontemporer mereka katakan, mungkin dia hanyalah titipan dewa, titisan dewa. Mungkin dia bukan manusia biasa karena pencobaan yang begitu luar biasa yang dialaminya. Dan yang ketiga, dikatakan
Dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tahukah saudara, ketika kita mengalami ujian, ketika Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi, seringkali yang terjadi, kita bisa mempersalahkan banyak orang. Seorang suami bisa mempersalahkan istri, orang tua bisa mempersalahkan anak, keluarga bisa mempersalahkan yang lain. Tetapi akhirnya kita tanpa sadar, kita seringkali berkata, ketika kita menghadapi ujian yang berat, kita seringkali bertanya dengan pertanyaan retorik, masihkah Tuhan itu ada? Ini salah satu bukti bahwa seringkali saudara yang mendengar tayangan ini, seringkali ketika kita menghadapi persoalan, kita mempersalahkan Tuhan. Ada sesuatu yang tidak baik dalam diri Tuhan. Mengapa Dia mengizinkan pencobaan itu terjadi? Kita menemukan di bagian ini. Meskipun bagian ini kita akan lanjutkan dengan ujian yang berikut. Tetapi pada bagian ini cukup kita katakan bahwa Ayub menjadi orang yang teruji. Ayub adalah seorang percaya yang asli. Ya. Pendapat atau pandangan iblis terhadap Ayub itu salah, keliru besar. Tapi mungkin bisa jadi, maaf saya harus katakan, pandangan iblis terhadap kesalehan Ayub itu bisa jadi ada benarnya ketika itu kita lihat pada realita kita masa kini. Bukankah seringkali orang percaya, bukankah seringkali saudara-saudara yang mendengar tayangan ini, bukankah seringkali kita sebagai orang Kristen, kita bisa takut akan Tuhan, saleh, jujur, menjauhi kejahatan, setia kepada Tuhan, ketika segala sesuatu yang kita alami baik adanya. Hari-hari ini kita diperhadapkan, hari-hari ini COVID-19 ini, kalau boleh saya katakan, ini semacam detektor yang sedang dikenakan kepada setiap kita orang percaya untuk menentukan apakah kita asli atau palsu. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Coba kita buka misalnya di dalam Lukas pasal yang ke-14, ya, ayat yang ke-25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Perhatikan. Ya, ini di dalam perkataan Yesus ini tergambar penilaian iblis terhadap Ayub. Perhatikan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Wah, rasa-rasanya waktu itu Yesus digandrungi. Tapi kita lihat Yesus tidak tergiur dengan banyaknya pengikut. Tapi Dia ingin lihat semua motivasi orang yang mengikut Dia. Makanya Dia katakan, jikalau ada orang yang datang mengikut aku, tapi dia tidak membenci ayahnya, ibunya. Artinya apa? Kesetiaan kita terutama kepada Tuhan lebih dari apapun. Ya, sebagaimana Ayub. Ternyata kesetiaan Ayub tidak diukur dari anak-anak yang dia miliki. Tidak diukur dari harta benda, kambing, domba, lembu, sapi, keledai, budak-budak. Tidak diukur dari semua yang dia miliki. Dan kesetiaan Ayub ternyata ditunjukkan dalam ayat-ayat yang terakhir tadi. Ia tetap menyembah Tuhan. Ia tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Dan ia tidak mempersalahkan Tuhan. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Jika kita mengikut Dia, tetapi masih ada sesuatu atau ada hal lain yang kita cintai lebih daripada Tuhan, maka dikatakan itu tidak layak. Kita tidak layak menjadi murid. Dengan demikian saudara,
bagian firman Tuhan yang singkat malam hari ini kiranya bisa memberkati kita. Dan seperti yang saya katakan tadi, bagian firman Tuhan yang saya beri tema asli atau palsu ini, masih kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua. Karena kita tahu ketika kita membaca kitab Ayub, kita harus baca dari awal sampai akhir. Kita baca ada begitu banyak ujian-ujian yang akan diperhadapkan. Tapi hari ini kita berkata, Ayub adalah orang percaya yang asli. Kiranya kita juga bisa menemukan diri kita. Kita bisa mengaplikasikan bagian firman Tuhan ini dalam hidup kita. Terima kasih saudara, kiranya Tuhan memberkati. Jika saudara berkenan, jangan lupa subscribe channel ini supaya tetap on. Dan like, share, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.